Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anak-anakku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Tak lupa, Bu Sekti selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara Cipta Mas Jajar. Cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Ya, sebelum kita memulai belajar kita kali ini, tidak lupa kita harus selalu memulainya dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, jadi ini kita masuk pada tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Kemudian kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah tentang kata kunci. Nah, kita sudah pernah mempelajari tentang kata kunci dan belajar menemukan kata kunci dalam sebuah paragraf pada pembelajaran 1 kemarin. Nah, kita akan mengingat kembali apa itu kata kunci. Kata kunci adalah kata yang terdapat pada sebuah kalimat. Bisa diartikan bahwa kata kunci itu adalah kata yang amat dipentingkan. Nah, yang wajib anak-anak ketahui adalah kata kunci di sini berbeda dengan ide pokok yang pernah kita pelajari pada tema 5 kemarin. Kalau ide pokok itu adalah hal yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Sementara kata kunci ini berbeda dengan ide pokok. Kalau ide pokok itu dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu buah. Sementara kata kunci dalam sebuah paragraf itu bisa lebih dari satu buah. Kata kunci dalam paragraf realitanya dapat berupa kata yang diulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah kata ganti, yang ketiga kata atau frase transisi. Nah, selain kata kunci dalam pembelajaran 3 ini, kita juga belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama itu adalah sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi segala hal yang dilakukan oleh manusia, kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup itu dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Nah, jika dikaitkan dengan sumber daya alam di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kondisi relief. Nah, apa itu relief? Relief adalah bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi, baik berupa tonjolan, dataran, atau cekungan. Relief daratan permukaan bumi terbentuk karena adanya proses-proses geologi yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah tektonik, kemudian yang kedua adalah vulkanisme, dan yang ketiga adalah seisme. Apa itu tektonik? Tektonik itu adalah pergeseran lempeng bumi. Kemudian untuk vulkanis, kalau vulkanis itu adalah
vulkanisme itu berkaitan dengan aktivitas magma di dalam perut bumi. Kemudian yang ketiga itu adalah seisme. Seisme itu adalah gempa, kegempaan. Nah, ketiga hal ini sangat mempengaruhi relief bumi. Jadi bentuk muka bumi itu sangat dipengaruhi oleh ketiga hal itu, yaitu tektonik, vulkanisme, dan seisme. Nah, secara garis besar relief daratan di Indonesia dapat dibedakan atas satu itu adalah daerah pantai, kemudian daerah dataran rendah dan dataran tinggi, kemudian dataran tinggi itu juga biasa disebut dengan daerah pegunungan. Pada daerah dataran tinggi yang suhunya lebih dingin, sebagian masyarakatnya bermata pencaharian di bidang perkebunan, misalnya dengan menanam tanaman yang cocok di daerah yang sejuk, misalnya seperti sayur-sayuran, wortel, kemudian ada teh, kopi, dan lain sebagainya. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah cenderung bekerja pada sektor pertanian ataupun peternakan. Nah, berbeda lagi dengan daerah dataran rendah yang berada di dekat pantai atau laut. Nah, sebagian besar masyarakat di daerah ini akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar pantai dan laut itu, misalnya ikan dan kerang. Nah, mata pencariannya apa? Yang pertama itu pasti nelayan. Di daerah pantai itu pasti sebagian besar masyarakatnya bekerja atau bermata pencarian sebagai nelayan. Kemudian ada juga pedagang ikan, dan kita juga akan sering menemukan pembuat kerajinan dari kerang. Itu banyak sekali kita jumpai di daerah pantai. Nah, kemudian selain kedua hal di atas, yaitu tentang kata kunci dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi masyarakat, di pembelajaran 3 ini kita juga belajar tentang konvensi hak-hak anak atau Convention on the Rights of the Child. Nah, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada 20 November 1989. Apa tujuannya? Tujuan diadakannya Konvensi Hak-Hak Anak ini adalah yang pertama dan terutama itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Yang kedua adalah menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Nah, jadi untuk melindungi anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia, maka diadakan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Nah, apa saja yang dibahas dalam Konvensi Hak-Hak Anak itu? Yang dibahas adalah tentang 4 golongan hak anak. 4 golongan hak anak itu meliputi hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Maksudnya apa? Hak seorang anak untuk kelangsungan hidupnya itu dimulai dari sebelum anak lahir. Jadi, ketika anak-anak masih berada di dalam kandungan, itu anak-anak sudah mempunyai hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup meliputi hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak itu pun berhak untuk mempertahankan hidupnya, berhak memperoleh kehidupan. Kemudian, ketika anak-anak sakit, mereka
juga mempunyai hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah hak perlindungan. Maksudnya apa anak-anak? Untuk mendapatkan perlindungan itu meliputi perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari tindak kekerasan, perlindungan dari keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak-anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi. Nah, sering kita lihat adanya diskriminasi yang terjadi pada anak-anak. Misalnya apa? Diskriminasi di sini dibeda-bedakan. Entah karena warna kulitnya, entah karena latar belakangnya, entah karena kondisi ekonomi keluarganya. Nah, di sini anak-anak akan memperoleh perlindungan. Kemudian, yang kedua adalah perlindungan dari tindak kekerasan. Nah, dengan diadakannya konvensi hak-hak anak ini, maka anak-anak akan terlindungi dari tindak kekerasan. Segala hal yang mengatasnamakan tindak kekerasan akan ditindak tegas oleh Komisi Perlindungan Hak Anak. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah hak mendapatkan perlindungan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga. Anak-anak yang tidak mempunyai keluarga itu maksudnya bagaimana? Anak-anak terlantar, ya, yang anak-anak yatim piatu, kemudian yang sudah tidak mempunyai keluarga itu mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian juga adalah sama dengan bagi anak-anak pengungsi. Anak-anak pengungsi ini juga berhak mendapatkan perlindungan. Kemudian yang selanjutnya adalah hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang di sini berkaitan dengan pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini anak-anak berhak untuk memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tingkat, serta hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Nah, jadi dalam perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan spiritual, perkembangan moral, dan perkembangan sosial anak-anak itu bisa tercover, bisa terlindungi dalam bentuk pendidikan. Anak-anak bersekolah itu adalah salah satu upaya anak-anak untuk memperoleh hak tumbuh kembang. Kemudian yang terakhir adalah hak berpartisipasi. Maksudnya apa? Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah keluarga, dan hak berkeluh kesah serta memilih pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak menyampaikan pendapat. Nah, setiap anak, setiap individu pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, anak-anak mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, hak berkeluh kesah. Bagaimana? Maksudnya hak berkeluh kesah ini adalah anak-anak itu boleh mengeluh, ya, boleh mengeluh. Itu merupakan salah satu hak anak. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak berhak memilih pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Jadi tidak boleh ada yang memaksakan memaksakan pendidikan anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan anak-anak itu sendiri. Jadi setiap anak berhak memilih pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya.
Jadi itu anak-anak materi kita pada tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Untuk selanjutnya, nanti anak-anak akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.